Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang pendapatannya cukup naik ya, hampir 100%, dan ini di bidang VCO ya. Dia produksi kelapa, dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham hari ini untuk kita semua ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan kode saham OIL ya, OILS atau Indo Oil Perkasa. Nah ini kita lihat untuk profil company-nya. Kalau kita lihat OIL ini didirikan 2016, sebenarnya belum lama perusahaannya. Terus PT Indo Oil Perkasa ini merupakan produsen minyak ya berbasis kelapa. Jadi ini VCO ya. Terus dia juga memproduksi produk turunannya dari kelapa ya. Oke, kalau kita lihat untuk shareholdernya ini PT Mandalindo Putra Perkasa ini pegang sekitar 47,85%. Berikutnya ada masyarakat 45,6% ya. Ini cukup tinggi ya masyarakat karena udah di atas 40%. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka dengan masyarakat yang banyak, hindari ini dulu ya. Berikutnya ada Sulastri, ini sebagai pengendali, ini sekitar 7,9% ya. Pengendaliannya ini ya, PT Mandalindo dan Sulastri mungkin ini ya. Sulastri ini, Ibu Sulastri ini sebagai komisaris ya. Di sini Putra K komisaris ya. Untuk holding composition, nah kita lihat. Untuk real individunya ini sekitar 31 guys ya. Real individunya 31. Kemungkinan ya ini ya karena ada barang dari direkturnya hampir punya sih, hampir punya semua. Pak Johan Widakdo Lim ini pegang 3,8, berikutnya ada Yonatan ini 3,8, berikutnya ada Albert 5,5 ya. Jadi kemungkinan ya di sini real masyarakat nggak segini sih, mungkin dikurangin ini ya. Jadi realnya ya kalau kita lihat di sini ya, ini realnya individu sekitar 31,58% ya. Nah ini data dari holding composition dari Stockbit-nya. Untuk aduh kenapa ini? Nah, sorry guys ya, ini agak low lah, nggak tahu apakah Stockbit-nya atau dari Indihome saya ya. Oke. Mungkin masih ada ini ya, ada kendala di servernya ya. Oke, kita lihat untuk company history ya. Nanti teman silahkan cek sendiri aja ya. Untuk company history ini dia IPO 6 September 2001, jadi tahun lalu lah, belum ada setahun, mungkin baru setahun pas kemarin ya, 6 September itu. Dan untuk IPO price-nya di 270 ya. Untuk harga saat ini tuh dia di 218, jadi di bawah harga IPO-nya. Kalau kita lihat di sini untuk pemegang sahamnya udah mulai berkurang ya. Artinya ya oke sih sebenarnya, emiten yang banyak pemegang sahamnya udah berkurang itu kemungkinan TP, kemungkinan CL ya. Oke, kelihat dari shareholder ya seperti itu ya guys ya. Ini perusahaan VCO atau produk kelapa ya. Terus masyarakatnya udah 45% ya. Tapi kalau kita lihat di holding composition realnya individu cuma 31 ya. Jadi teman-teman kalau tidak menarik ya ini abaikan ya. Tapi mungkin ini menjadi catatan untuk kita kalau masyarakat di sini udah 45%. Oke, kita lihat untuk laporan keuangan, ini penting kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ini per kuartal 2 ya. Ini 30 Juni per kuartal 2 dan 31 Desember. Jadi ini kuartal 4-nya ya. Nah kalau kita lihat untuk asetnya ini naik ya, hampir 30 miliar ya. Kalau sebelumnya 131 naik ke 162 ya, 162, jadi naik sekitar 31 miliar ya untuk kenaikan dari segi asetnya sendiri. Nah kita lihat untuk ini ya, kita lihat untuk liabilitas. Kalau kita lihat liabilitasnya sekitar 76 dengan 162 ya, hampir ini ya separuh kurang ya, 40%-an ya dari asetnya kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya. Untuk ETS-nya masih sekitar 85 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara per kuartal 4 ini naik ya, naik sekitar 77 naik ke 85 ya.
Jadi naik sekitar 8 ini ya, 8 miliar. Untuk penghasilan, nah penghasilannya ini naik ya guys ya, hampir 100 miliar ya. Jadi lihat penjualannya ini dulu 166 miliar naik ke 266 miliar. Jadi naik hampir 100 miliar ya kalau kita bandingkan secara year to year-nya. Nah, untuk lain-lainnya setelah dikurangin semua ini tersisa laba ya. Laba sekitar 8 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 2 miliar ya guys ya. 2 miliar naik ke 8,6. Jadi naik sekitar 400% ya, atau sekitar 300 atau 400%-an untuk labanya ya. Jadi labanya sini 400% naiknya. Untuk IPS-nya sendiri dari sebelumnya 11,83 naik ke 29,64 ya. Jadi naik sekitar 150%-an ya untuk IPS-nya. Jadi ini signifikan ya guys, untuk kenaikan labanya signifikan. Kita lihat untuk cash flow-nya. Kalau kita lihat cash flow-nya ini memang masih minus ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ini dari sebelumnya 12 miliar ini minus ke 5,3 miliar ya. Ini catatan untuk kita. Jadi untuk cash flow-nya ini lagi buruk ya. Jadi buat teman-teman yang tidak cocok dengan emiten yang cash flow-nya jelek ini mungkin tidak menarik untuk teman ya, tapi ini notes untuk kita. Jadi bahwa di oil ini cash flow-nya operasionalnya masih minus 5,3 ya. Oke, dari segi fundamental seperti itu ya. Ada kenaikan laba yang hampir 400%. Nah, kita lihat untuk chartnya. Kalau kita lihat untuk chart support terdekat ya di area sini ya, di area sekitar 208. Kalau kita lihat emang ini rata-rata dari beberapa bulan ya, bahkan dari Juni ya, rata-rata di area sini ya, memang daerah sini menjadi area demand ya, 208. Ketika di area situ turun di bawah situ pasti naik lagi ya, walaupun baik lagi terus turun naik lagi di area situ ya. Nah, itu untuk support mungkin yang terkuat situ guys ya, di 208. Untuk support terdekat ya di area sini ya, di area sini atau di 204. Teman terserah mau nunggu di mana, atau mungkin di area sini boleh. Nah, karena tapi ini belum tertes kuat guys ya, belum tertes kuat. Nah, mungkin yang kuat ini ya di daerah 208 ya. Setelah teman mau nunggu di situ atau langsung mau beli silakan. Ini kalau kita lihat harga saat ini menuju ke supportnya itu masih ada sekitar 4 ya, 4,5% ya. Jadi ketika nanti teman-teman ambil sini ke gocek ya sekitar minus 4,58 ya. Nah, mungkin kalau jebol area sini ya, di area sini atau di 204 mungkin bisa out ya. Itu bisa jadikan tempat Excel teman-teman ya. Atau terserah teman-teman ya, nah cari support ternikmatnya masing-masing ya. Oke, sekilas ya untuk review dari emiten oils ya. Dari segi fundamental atau laporan keuangan tadi, emiten ini ada laba ya, ada laba naik bahkan 400% ya kalau kita bandingkan secara year on year-nya. Cuma untuk cash flow-nya tadi masih minus 5 miliaran ya. Nah, seperti itu catatan untuk kita. Terus dari shareholder-nya, nah shareholder-nya masyarakat udah 45% ya. Jadi untuk teman yang suka emiten yang di bawah 20% ini kurang cocok untuk teman semua ya. Nah, dari segi chartnya, emiten ini sebenarnya sering naik ya, sering naik tinggi. Nah, ini contohnya ini ada ya, ada upper shadow nih, contoh naik tinggi, cuma sering bocor juga nih, bocor halus. Jadi ketika nanti naik ya bisa di take profit atau cerah temen ya, karena rata-rata seperti itu ya, naik tinggi, bocor halus sedikit, terus naik lagi nih. Dan ini sering ya, sering naik tinggi emiten ini, karena ini pernah sering arah ya, berkali arah. Jadi potensi emiten ini naik itu masih ada guys. Untuk EPO-nya dulu di 270 ya. Harga saat ini di 218, sebenarnya ya diskon dari IPO-nya ya. Oke guys, sekilas untuk analisa dari saham oil ya. Kalau menarik silahkan dipantau. Kalau tidak menarik ya pekan, dan jangan lupa cek kembali guys ya. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.